Qadarullah, berkat pertolongan Allah, ketika saya bangun subuh seperti biasa, mata saya sembuh, tidak ada belek, intinya mata sembuh total waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di Mumuh Motor Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga pada saat ini ada dalam keadaan sehat walafiat, dan juga keluarga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman yang sangat menakjubkan bagi saya, yang sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan. Tapi sebelumnya saya ingin teman-teman mengetahui dulu satu jenis tanaman berikut ini. Dan ini adalah tanaman herbal, tanaman kopasanda namanya. Ini adalah daun atau tanaman kopasanda. Daun kopasanda sebenarnya bukan nama yang umum digunakan untuk tanaman yang tumbuh liar ini. Nama daun kopasanda sendiri digunakan di NTB, khususnya di Kabupaten Bima. Kebetulan saya punya teman di sana, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Nama ilmiah dari daun kopasanda adalah Chromolaena odorata, yang merupakan tumbuhan yang tumbuh di daerah iklim tropis dan subtropis. Maka tak heran jika tanaman ini dapat tumbuh subur di wilayah Indonesia. Bagi sebagian orang, terutama yang hidup di daerah perkotaan, terutama daerah-daerah yang jauh dari perkebunan, itu tanaman ini mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Daun kopasanda sendiri mungkin memiliki nama-nama yang berbeda di setiap tempat atau di setiap daerah. Di daerah saya sendiri, saya menyebutnya dengan nama kipa patong di daerah Sukabumi Selatan. Sedangkan di daerah Jawa biasa disebut dengan daun takelan. Ada pula yang menyebutnya dengan daun gondrong-gondrong katanya. Dan ciri-ciri dari daun kopasanda adalah pada bagian permukaan atasnya ini terasa halus gitu ya. Bagian atasnya ini terasa halus, dan kalau dipegang seperti ini terasa agak licin. Sementara di bagian bawahnya sedikit berbulu halus ini. Seperti bulu yang baru tumbuh, halus gitu ya. Nah, sementara bagian atasnya terasa licin, memiliki bau yang khas ya. Kalau dicium baunya khas. Ciri ini merupakan ciri khas dari tanaman yang merupakan keluarga dari bunga matahari ini. Tanaman kopasanda termasuk tanaman yang memang gampang ditemui, karena memang tanaman ini merupakan jenis tanaman liar. Cuma tentu butuh kejelian
untuk membedakan antara daun kopasanda dengan tumbuhan liar lainnya. Dan khasiat daun kopasanda ini atau tanaman kopasanda ini cukup terkenal di dunia pengobatan herbal. Daun ini mengandung cukup banyak senyawa berkhasiat untuk kesehatan tubuh dan juga mengatasi berbagai penyakit, baik itu penyakit dalam atau penyakit luar seperti luka atau penyakit yang menyerang kulit kita. Di antara khasiat-khasiat dari tanaman kopasanda ini atau batang kopasanda ini adalah bisa mengobati penyakit luka seperti luka sebatan, untuk diabetes, melancarkan peredaran darah, mengatasi infeksi pada kulit, bisa juga obat untuk borok dan lain-lain. Saya sendiri memiliki pengalaman yang sangat menakjubkan bagi saya tentang khasiat batang lunak tanaman ini, yang ininya yang saya pakai. Ketika itu saya masih anak-anak gitu ya, masih kecil, tinggal di suatu daerah di Sukabumi Selatan, hidup di daerah yang masih serba tradisional, belum ada listrik masuk waktu itu, dan masih kental dengan nuansa pengobatan tradisional. Di antara pengobatan tradisional waktu itu adalah dengan menggunakan tanaman kopasanda ini. Suatu ketika saya terserang penyakit, itu penyakit mata. Nah, jadi setiap saya bangun tidur itu mata susah dibuka karena belek. Biasa kalau penyakit mata biasa belek-belekan dan susah dibuka gitu ya, sehingga untuk membukanya kita membutuhkan air untuk dibasuhkan ke mata kita. Seperti biasa ketika jelang malam gitu, saya berangkat ke tempat pengajian, tempat saya belajar mengaji. Saya iseng-iseng memetik pucuk pohon kopasanda ini. Kemudian saya ambil batang lunaknya yang seperti ini. Kemudian saya peras. Kemudian saya peras airnya. Perasan airnya saya teteskan ke mata. Seperti ini, saya peras airnya. Ini kan keluar air nanti. Saya peras airnya, kemudian saya teteskan ke mata kanan dan kiri. Setelah itu saya pergi ke tempat pengajian, tempat saya belajar. Singkatnya, qadarullah, berkat pertolongan Allah, ketika saya bangun subuh seperti biasa, mata saya sembuh, tidak ada belek. Intinya mata sembuh total waktu itu. Alhamdulillah, ini tentunya berkat pertolongan Allah, dan ini pengalaman yang cukup menakjubkan bagi saya, yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit kisah pengalaman yang cukup mengesankan bagi saya. Semoga pengalaman ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Barangkali di antara teman-teman ada yang atau saudara terserang penyakit mata atau yang lainnya, bisa gunakan ini. Salah satunya bisa gunakan ini, maksudnya yakni dengan tetesan perasan dari batangnya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Dan silakan like, share, komen jika video ini bermanfaat. Dan khususnya bagi yang baru bergabung, silakan tolong subscribe dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.